kan kayak aku misalnya teman-temanku banyak nih yang cantik-cantik nih, terus kayak titip salam sama dia ya, titip salam kayak gitu kan, kayak aku merasa itu pasti karena dia cantik deh, jadi dia dihargai kayak gitu. Terus nggak pernah ada yang kayak gitu. Aduh, kasihan banget. Misalnya dibandingin, kamu kok nggak kayak itu, kamu tuh bodoh banget. Nah jelas dia menganggap dirinya seperti yang Hai guys, welcome to Joy Teman Sharing. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Buat teman-teman yang saat ini lagi sakit atau yang lagi gak enak badan, aku berdoa semoga kalian lekas sembuh, lekas pulih, dan bisa beraktivitas kembali. Amin, amin, amin. Buat teman-teman yang lagi boring, yang lagi rebahan aja di kos, atau mungkin lagi nyantai-nyantai, kali ini Joy Teman Sharing punya sesuatu buat kalian. Semoga ini bisa menjadi teman kalian ya. Anyway, di episode sebelumnya Joy Teman Sharing udah ngebahas soal kuliah salah jurusan. Menurut kalian gimana nih guys? Buat yang punya pengalaman yang sama, kalian boleh komen loh di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum nonton video kemarin, kalian boleh klik link yang ada di atas. Thank you. Kenalin, aku Ria. Kali ini aku akan menemani kalian buat ngobrol-ngobrol bersama salah satu teman sharing kita. Nah, daripada berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita kenalan. Hai Anggi. Halo Kak Ria. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Anggi. Iya, aku juga seneng dong. Iya, gimana kabarnya Anggi? Baik banget. Puji Tuhan. Sehat ya? Sehat dong, Karya. Oke, puji Tuhan. Iya. Sehat lahir batin. Mantap. Kesibukan Anggi saat ini apa sih? Kesibukan aku cuman biasa ya, anak kos biasa, rebahan, kuliah, kerjain skripsi, ya itu aja sih, berputar-putar tiap hari. Kayak Makan gitu. enggak? Oh makan, iya lupa guys, jangan maaf ya, lupa guys. makan. Iya. Iya, nanti badannya ini Jadi ini ya. enggak fit. Iya benar. Iya. Iya. Oke, Anggi, tadi kan Anggi udah skripsi ya? Iya. Udah semester berapa nih? Semester berapa ya? Semester 8 guys. Masih ada ngambil kuliah nggak? Iya masih. Selama corona itu kuliahnya gimana tuh? Selama corona ya, agak membosankan sih karena nggak ke kampus. Terus habis itu cuman dengerin dosen ngomong dari layar. Nggak, ya kadang-kadang sih kayak ya nggak denger apa sih, ngomong apa sih, udah nggak jelas aja kayak gitu. Tapi kadang-kadang masuk sih, tenang aja, aku kadang-kadang masuk. Tapi harus adaptasi dong ya dengan keadaan saat ini. Iya bener banget sih. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi, sebelum pandemi tepat setahun yang lalu tuh aku sempat satu project gitu loh sama Anggi. Kamu ingat nggak? Mau inget apa nggak? Inget dong. Apa tuh? Apa ya? Joy Mission. Apa? Masa kamu lupa sih, Nggi? Oh ya ampun, maaf guys. LIP. Ya kepanjangannya apa? Love Indonesian Project. Oke, ya benar banget. Ingat Jadi dong aku. waktu itu aku, Anggi, dan bintang tamu kemarin, bintang tamu Kak Awi, kemarin kami bertiga dipercaya buat satu project, yaitu Love Indonesia Project. Jadi kami dapat kesempatan buat jalan-jalan ke Bali bersama teman-teman dari Korea Selatan. Gimana tuh perasaan kamu waktu itu? Seneng banget sih, soalnya aku kan kayak yang K-popers gitu loh. Kayak lihat-lihat opa-opa ganteng gitu di TV, di YouTube. Terus ketemu secara langsung gitu dan bisa berteman, itu kayak seneng sih ya. Teman baru dari bukan dari Indonesia gitu, tapi dari luar Korea Selatan. Iya, Korea Selatan luar nih. biasa sekali. Aku juga kayak seneng banget itu loh, karena biasanya kan nonton di drakor gitu kan, terus pas ngobrol sama mereka tuh kayak berasa di Korea Selatan gitu loh. Kan, kayak, iya gak sih? Iya, apalagi kita belajar bahasa Korea kan. Iya, kayak coba annyeonghaseyo kayak gitu. Kamu masih ingat gak waktu itu diajarin sama suaminya kakak kita tersayang, tercinta, Kak Gina. Waktu itu kita sempat belajar sedikit bahasa Korea. Itu mungkin kamu bisa coba kenalan pakai bahasa Korea. Aduh, lupa ya guys. Aduh.
Oh, Coba. kenalan nama aja nih guys, kenalan nama. Iya. Annyeonghaseyo, 저는 Anggita입니다. Oke. Kamsahamnida, Anggi. Iya, gak usah. Oke, ngomong-ngomong soal Korea, tadi kan Anggi bilang suka banget kan sama Korea, sama K-pop apalagi. Iya. Coba sebutin dong ya 1 atau 2 lah Satu atau idola dua. kamu gitu. Sebenarnya banyak sih, tapi ya salah satunya itu GOT7. Itu boy group gitu sih, boy Iya. band gitu loh. Mm-mm. Terus iKON. Terus kalau penyanyi ceweknya sih IU sih. IU? Ya, bukan Ayu Ting Ting ya, guys. Kalau aku kan suka Korea tapi nggak yang terlalu ngikutin gitu. Aku cuman tahu Blackpink. Tau Oh nggak? iya Itu yang apa? Itu terkenal ice sih. cream, Iya. ice cream gitu kan. Terus kayak aku ngefans banget sama si Lisa sama Jennie. Tau nggak? Oh iya. Cantik Ya. banget gak Cantik sih? banget. Mm-mm. Kayak mirip ya. Mirip Katanya Lisa sih kalau Blackpink. dari lubang sedotan Oke, jayus banget sih nggak sih? Oke, ngomong-ngomong soal idola, tadi kan Anggi sudah sebutin tuh apa sih yang membuat Anggi suka dengan apa tadi? You, Icon, terus Iya. siapa lagi? GOT7. Oh ya, Iya. GOT7 itu. Apa yang membuat kamu kayak fans itu? Ya kalau misalnya pertama sih fisik ya. Iya. Fisiknya kayak ya namanya juga artis gitu kan. Apalagi kayak mereka orang-orang Korea itu kayak tinggi, terus kayak ganteng kayak gitu Iya. loh. Terus kalau misalnya dari kayak nyanyinya atau ngedance ya gitu kayak suka aja gitu ngeliat Suka. kayak ngedance gitu. Seru deh kayaknya. Pernah gak sih kamu yang kayak terbesit gitu di pikiran kamu, seandainya aku terlahir dari apa namanya papa mama orang Korea gitu, punya fisik yang kayak idol itu gitu, pernah gak sih? Pernah dong pastinya. Dulu sih, sekarang udah enggak sih. Dulu Iya. pengen banget dulu. Kayak bisa tinggi, bisa putih kayak gitu. Ya apalagi kan cewek-cewek Korea kayak wow gitu kan. Kayak Iya. cantik gitu. Cantik. Skincare-nya mahal gitu. Iya sih, aku juga kayak kalau sekilas gitu kan nonton K-pop ya, apalagi yang Blackpink itu kan kayak aduh kok mereka Iya, itu banget gitu. iya kan. Tapi ngomong-ngomong soal idol gitu kan, itu kan tadi cara pandang Anggi melihat mereka gitu dari segi fisik. Nah, ngomong-ngomong soal cara pandang nih, nah gimana kamu memandang dirimu saat ini? Tadi kan kamu bilang kalau dulu kayak gitu. Sekarang tuh gimana Anggi? Kalau sekarang sih ya sudah lumayan gitu. Udah mengasihi diriku gitu. Enggak seperti dulu kayak gitu. Iya. Emangnya dulu kenapa? Aduh. Kalau dulu sih ya kayak aku merasa selalu ada kurangnya gitu. Kayak diriku tuh selalu ada kurangnya. Kayak kurang tinggi, kurang cantik, kurang putih kayak gitu. Banyak sih kayak kalau mau disebutin tuh kayak terlalu banyak gitu. Nggak cuman fisik, bahkan sampai kayak ke diriku kayak apa? Kemampuanku, kekuranganku, kelebihan kayak gitu sih. Anggi pernah punya pengalaman yang nggak enak nggak sih soal apa namanya body image gitu-gitu? Soalnya dari tadi tuh Anggi kayaknya ngomongin fisik terus, ya nggak sih? Iya benar-benar. Iya sih kalau kalau aku ya terutama tuh fisik sih. Soalnya dulu aku selalu nganggap kalau misalnya kamu cantik atau kamu ganteng, kamu pasti dihargai sama orang kayak gitu. Jadi aku merasa kan kayak aku misalnya teman-temanku banyak nih yang cantik-cantik nih, terus kayak titip salam sama dia ya, titip salam kayak gitu kan, kayak aku merasa itu pasti karena dia cantik deh, jadi dia dihargai kayak gitu. Terus nggak pernah ada yang kayak gitu. Aduh kasihan banget. berarti aku nggak cantik tuh kayak gitu. Itu. Iya gitu guys. Gitu guys. Aduh sorry. Terus apa lagi tuh? Misalnya pengalaman yang kayak ngebuat Anggi tuh kayak merasa aduh kayaknya aku nggak cantik deh, soalnya aku nggak pernah disalam-salamin gitu. Selain itu sebenarnya ini sih kayak banyak gitu, kayak dari contohnya kayak warna kulit gitu. Kayak emang kulit kamu kenapa warnanya? kulit aku lebih gelap dulu kan, kayak Oke. lingkunganku, teman-temanku itu semuanya tuh kayak di saat itu ya pas kayak SMA gitu SMP kayak belum terlalu yang ngerti skincare gitu tuh. Terus mereka kulitnya kayak putih, kayak bersih. Kok aku bilang kok aku kayak gelap banget ya. Coklat banget gitu.
Astaga, sedih banget ya, sedih banget. Tapi kalau sekarang jadi ketawa sih, kalau dulu sedih sih kalau dibahas. Kalau sekarang ya biasa aja gitu. Iya. Kamu kan tadi bilang ngomong dulu sekarang, Oh, iya. sekarang. Itu kan kayak lumayan ada perbedaan gitu ya, cara kamu melihat diri kamu yang dulu sama sekarang. Nah, menurut kamu kenapa gitu loh? Apa yang membuat kamu bisa ngerubah pola pikir yang dulu terus kayak bisa ngelihat yang sekarang gitu, perbedaan yang sekarang. Kalau aku sih yang paling pertama adalah waktu aku pergi ke Jogja. Nah itu tuh kayak apalagi di kampus gitu. Terus kalau di Jogja kan banyak ya kayak multikultural gitulah, dari daerah-daerah yang lain kayak gitu. Terus waktu itu aku pertama waktu itu ospek sih, ospek terus aku ngeliat teman-teman yang lain tuh kayak wah kulitnya warnanya nggak semua putih gitu kayak tapi cantik-cantik aja kayak gitu. Terus setelah aku masuk di Joy guys, itu aku melihat kayak banyak teman-teman yang kayak aku lihat kayak mungkin mereka nggak putih tapi cantik gitu, tapi kayak cantik dari hati gitu, bukan cuma cantik dari fisik kayak gitu. Akhirnya aku kayak berusaha merubah kayak gitu. Aku udah nggak pengen lagi jadi putih, aku nggak pengen tinggi kayak gitu udah, karena kayak aku diterima di sini dan kayak nggak ada yang bilang aku ih kamu kulitnya kok kayak gitu sih, kok nggak cuma nonton iklan aja yang kayak gitu kan, iklan kan selalu standar kecantikan orang Indonesia kan putih kayak gitu kan, putih itu sih yang paling utama. Aku waktu itu kayak merasa tidak ini gitu Kak dengan warna kulitku kayak gitu. Ngomong-ngomong soal cantik, nah definisi cantik menurut Anggi sendiri itu apa gitu? Sekarang ya, kalau sekarang apa ya, kalau misal menurut aku sih pede aja gitu, pede dengan apa yang ada di diri kita gitu. Soalnya aku ngeliat banyak kayak orang mungkin kalau misalnya di TV-TV kayak gitu kan, iklan-iklan gitu kayak cantik itu kalau rambutnya lurus, kulitnya putih. Tapi kalau misalnya aku pernah lihat beberapa orang gitu, terus mereka itu pede gitu, padahal ya nggak sama seperti yang di iklan-iklan kayak gitu, tapi tetap cantik gitu, berarti kayak harus pede kayak gitu. Pede ya. Iya. Nah, cara kamu untuk menunjukkan kalau kamu percaya diri itu seperti apa gitu? Wow, sulit ya. Jadi kayak apa ya? Maksudnya titik balik kamu kayak oke, aku mau belajar pede. Pede juga harus belajar ya nggak sih? Iya sih, benar sih. Iya. Karena dari dalam gitu kan ada inner. Aku tuh kayak sering bilang gitu loh. Setiap manusia meskipun mereka secara fisik mungkin nggak dapat privilege yang kayak artis-artis yang sering diiklanin gitu kan, tapi kalau misalnya doi ngerasa percaya diri gitu kan, itu kayak menambah tingkat kecantikan nggak sih? Iya benar kan? sih. Kayak orang ngelihatnya juga ih cantik banget dia, karena dia pede kayak gitu dengan apa yang itu sih. Terus titik balik ya tadi pertanyaannya. Titik balik. Terus titik balik itu karena sekali lagi karena aku mendapatkan kayak aku berada di lingkungan yang tepat kayak gitu. Kayak lingkungan seperti apa itu Anggi? Seperti Joy itu apa Anggi? Mungkin Anggi bisa jelasin sedikit ke teman sharing kita yang belum tahu Joy itu apa sih Anggi? Oke, jadi Joy itu adalah, aduh maaf ya kalau salah nih ya. Ini yang aku pelajari sama ini. Jadi Joy itu adalah komunitas mahasiswa di Jogja, mahasiswa Kristen. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, dari mana-manapun aja yang mau bergabung dan mau kayak belajar gitu, belajar apa? Belajar firman Tuhan. Amin. Kayak intinya komunitas Kristen dan Katolik ya untuk mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang mau gabung di komunitas Joy Fellowship Indonesia, boleh lo komen di kolom komentar. Oke. Nah, itu kan tadi titik balik Anggi mulai muncul rasa percaya diri kayak gitu. Ada nggak sih perbedaan yang Anggi rasain ketika Anggi udah mulai
percaya diri dengan diri sendiri dan udah mulai menerima diri sendiri dengan kulit, warna kulit yang apa tadi Gi? Yang Bukan aku loh yang bilang iya, emang gelap kok guys, nggak apa-apa. Iya. Ya sawo matang guys. Oke. Kasih ibu produser. Sawo matang guys. Jadi bersyukurlah kita yang terlahir di Indonesia, Iya, bener, kita punya guys. warna kulit yang Bener banget. berbeda-beda Iya, gitu. betul. Ya lanjut Gi. Yang paling pertama kalau fisik itu aku jadi nggak berusaha untuk pakai produk-produk pemutih kayak gitu-gitu kan banyak kan sekarang yang kayak itu tuh kayak belum tentu bagus gitu untuk kulit kita kayak gitu. Terus kalau yang selain fisik itu aku jadi kayak berani ngomong gitu, lebih berani ngomong. Dulu tuh setiap aku mau presentasi itu kayak presentasi doang depan kelas nih tuh kayak udah gemetaran gitu, terus kayak dingin, kayak takut gitu loh. Tapi setelah aku menerima diriku gitu, kayak aku belajar kayak aku bisa gitu, aku bisa melakukan ini gitu. Aku sebenarnya suka ngomong, suka cerita gitu, tapi itu kayak nggak pede gitu jadinya gitu. Oh, luar biasa ya. Iya. Terus kayak kamu kan udah bisa menerima dirimu sendiri nih dengan kelebihan maupun kekurangan. Iya. Terus kayak gimana sih kamu melihat dirimu saat ini? Seperti yang tadi udah sempat kita mention di awal kan. Kamu bilang sekarang dulu, sekarang gimana Gi? Sekarang masih belajar juga sih sebenarnya. Kayak itu menurutku proses gitu loh. Kayak menerima diriku nggak langsung instan gitu. Ya sekarang kadang-kadang juga ini sih kalau misalnya lagi muncul ini insecure gitu ya jadinya kayak ini lupa gitu udah menerima. Tapi kembali lagi kayak berpikir kayak gitu, apapun yang kayak Tuhan udah berikan ke aku gitu, itu yang sempurna gitu loh. Dia menciptakan aku unik gitu dibanding yang lainnya kayak gitu. Iya. Terima kasih ya Anggi udah Iya. sharing-sharing. Menurut aku salah satu kunci untuk bisa menerima diri sendiri itu adalah bersyukur. Iya, bener sih. Bersyukur, Ya, bersyukur, guys. dengan setiap kelemahan maupun kelebihan kita. Iya. Karena bagi aku ya yang aku imani asik. Yang aku imani itu kayak Tuhan menciptakan setiap manusia itu unik Iya, bener. dengan berbagai karakter mereka, Iya. kayak gitu kan. Terus diciptakan dengan satu tujuan yang mulia. Iya nggak bener. sih? Iya, Benar. bener Jadi kayak banget. dalam apapun yang kita lakukan kayak gitu bukan tentang saya, bukan tentang apa yang bisa saya capai gitu, tapi tentang bagaimana Tuhan melihat saya Iya, gitu. Bagaimana benar Tuhan menciptakan saya pasti punya satu tujuan yang baik pastinya. Contohnya seperti ini kan, Iya, Anggi benar. dengan masa lalu yang Kelam. dengan cara pandang Anggi yang dulu kayak gitu mungkin bisa memberkati teman-teman yang mungkin saat ini kayak ngerasa aku cuman remah-remah berlian. Iya. Wow. Rumah berlian. Iya, remah-remah berlian kayak gitu. Tapi selalu harus bersyukur Bersyukur, dan bisa menerima diri. Bener Iya. banget. Oke, terima kasih Anggi buat waktunya udah Ya. sharing-sharing, udah berbagi kisah apa nih? Kisah hidup yang menurut aku merupakan satu proses juga untuk menjadi dan membentuk Anggi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Oke, semangat Anggi, Ya, terima semangat kasih terus. sudah diundang. Ya. Skripsinya juga semoga tahun ini cepat selesai. Ya. Amin. Anyway, tadi kita udah dengerin curhatan dari teman sharing kita bagaimana doi berjuang dan berproses untuk bisa menerima dirinya sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal penghargaan diri atau self esteem, aku pengen menggali sedikit lebih dalam dari sisi psikologi daripada aku ngomongnya ngawur sendiri. Kali ini aku udah punya teman sharing satu lagi yang sudah expert banget di bidangnya. Beliau adalah salah satu dan satu-satunya konselor di Joy Fellowship Indonesia. Nah, buat kalian yang pengen konseling entah secara online ataupun offline, kalian bisa komen di kolom komentar atau kalian juga bisa kunjungi web
Web Joy Fellowship Indonesia. Nanti semua linknya akan kami taruh di description box ya. Oke guys, nah daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita panggil. Ini dia Kak Ri. Hai Kak Ri. Halo. Oke, gimana nih kabar kakak hari ini? Baik dan sehat. Puji Tuhan sehat Puji ya. Tuhan. Kesibukan selama pandemi apa nih Kak? Yang pasti di Joy. Oke. Di Joy dan di Joy. Oke, di Joy dan Di Joy. Joy. Oke. Terus apa lagi Kak? Kakak di Joy tuh ngapain aja sih? Oh, aku di Joy yang pasti konseling. Oh, konseling. Iya, Konseling guys. Ayo daftar ya, promosi Oke. ya sekalian ya. Gitu. Konseling ya buat bahan sel group. Oh, sel group. Ya, Terus dan yang lain-lain ya. ngomong-ngomong soal konseling, Kakak masih konseling online dan offline gitu ya? Iya, masih bisa. Jadi Kak Ri ini juga tergabung di salah satu komunitas konselor Indonesia, iya kan Kak? Iya. Namanya apa Kak? Oh, jadi ribet ya. Iya. Asosiasi Konselor Kristen Indonesia. Oke, itu ya guys. Oke, mungkin teman-teman yang pengen konseling, sekali lagi kalian bisa konseling ke beliau, kakak Ditunggu. kita tersayang. Oke. Nah Kak, tadi kan aku udah ngobrol-ngobrol sama salah satu Joyer, udah sharing-sharing tentang bagaimana proses dia untuk bisa menerima diri. Nah, ngomong-ngomong soal penerimaan diri atau penghargaan diri itu kan kalau dalam bahasa psikologinya yang bahasa kerennya tuh self esteem ya nggak sih? Benar, Iya. self-esteem. Nah, aku tuh sebenarnya masih bingung soal perbedaan self esteem, self love dan juga self confidence. Itu mungkin Kakak bisa jelasin ke aku dan juga ke teman sharing kita yang lagi nonton saat ini. Itu pertanyaannya bagus ya. Iya, Wah, oke. Ya itu agak mirip-mirip sih memang itu antara tiga itu ya. Iya. Aku mau jelasin dulu yang pertama itu tentang self esteem atau kalau bahasa Indonesianya itu penghargaan diri. Oke. Sebenarnya paling gampang tuh pakai rumus ya. Wih, Pakai rumus udah kayak matematika ya? gitu karena lebih gampang apa gitu ya. Jadi penghargaan diri itu kayak gini. Misalnya tadi aku ambil contoh Anggita tadi ya. Iya, Anggi, mohon maaf Anggita dulu Anggi bersedia untuk dijadiin contoh kasusnya gitu ya. diangkat. Oke, Boleh oke, ya. oke. Misalnya dia punya gambaran ideal ya. Gambaran ideal tadi itu Tadi yang kan dia, K-pop. K-pop itu dia apa aja tadi ya? Icon. Terus yang ciri-cirinya Ciri-cirinya itu tinggi, putih, terus jago ngedance. jago ngedance. Rambutnya lurus mungkin ya. Nah, itu gambaran idealnya Anggi ya. Nah, terus gambaran dirinya dia itu kan isinya kenyataannya dia. Misalnya dia tingginya nggak nyampe tadi 2 dia meter. bilang, jadi kan yang optimalnya tadi yang idealnya tadi kan dia bilang 170 putih. Terus misalnya dia jadi sawo mateng kan. Terus rambutnya lurus juga Ombak. agak berombak. Jadi antara gambaran Anggi yang ideal tadi sama kenyataan dirinya kan agak bedanya jauh nih ya. Jadi semakin jauh bedanya berarti itu namanya self esteem. Jadi semakin jauh penilaian dia dari yang idealnya dia sama yang kenyataannya dia atau realnya dia atau gambar diri dia semakin jauh, jadi self esteemnya semakin rendah. Jadi self esteem itu bentuk penilaian, hasil penilaian dia. Jadi itulah self esteem. Jadi kalau jaraknya makin kecil berarti self esteemnya makin tinggi. Oke, Gitu. ini Lebih kan gampang nggak ya kalau pakai rumus matematika? kalau aku sih sebenarnya agak pusing guys. Pusing nggak ya? Iya, Soalnya tapi tadi udah lebih lebih cukup mengerti karena udah dicontohin Iya, kasus. itu Iya. kalau ini ya self esteem. Tadi ada pertanyaan lagi tentang self confident ya. Yes. Self confident itu kalau bahasa Indonesianya kan pede. Nah, kalau Pede. pede itu ya kan, pede itu percaya diri itu lebih ke satu bidang tertentu. Jadi misalnya wah saya pede dalam hal ngedance. Gitu ya. Gitu. Tapi saya nggak pede di bidang MC. Jadi Oke. pede itu lebih kecil lingkupnya. Oh, Saya oke. pede dalam hal
yang memang kemampuan saya, tapi saya tidak pede yang tidak di luar kemampuan saya. Kalau self esteem tadi dia berarti menghargai lebih entah luas, luas ya. entah kekurangannya, entah kelebihannya. Okay. Kalau pede itu lebih ke kemampuan dia pede. Karena lebih jelas ya, semoga lebih jelas ya. Iya, semoga teman sharing juga mulai paham ya. Jelas ya. Terus ada satu lagi ya, Kak. Tadi yang self love ya. Self love itu berarti mengasihi mengasihi diri sendiri ya. Iya. Mengasihi diri sendiri itu artinya sikap kita terhadap diri. Jadi mungkin nggak orang yang pede tapi tidak self love. Menurut Ria? Kayaknya bisa sih. Bisa ya. Apakah mungkin orang yang self esteemnya tinggi tidak self love? Bisa nggak? Bisa. Jadi self love itu tidak tergantung self esteem atau self confident, tapi bagaimana sikap dia terhadap dirinya sendiri, mengasihi diri, sikap terhadap diri. Jadi memang agak mirip tapi agak berbeda. Oke, ngomong-ngomong, ini kan udah sedikit paham soal perbedaan ketiganya gitu kan. Nah, kalau self esteem atau penghargaan diri itu kan pastinya ada faktor-faktor kan yang mempengaruhi. Nah, mungkin Kakak bisa jelasin sedikit apa faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pasti yang paling besar faktor keluarga ya. Keluarga. Iya, pasti. Itu faktor yang paling nomor besar, satu. Iya, karena kan kita dibesarkan oleh keluarga. Bagaimana sikap keluarga kita terhadap diri kita. Mungkin dia bisa lihat ya, misalnya orang tua sering ngomongin anaknya apa ya, kira-kira yang negatif ya Ria ya. Mungkin biasa kalau kayak soal pelajaran gitu kan, kayak nggak ngerti terus kayak ih bodoh gitu. Iya, misalnya kamu bodoh atau dibandingin biasanya yang sering kan dibandingin sama kakaknya atau adiknya atau tetangganya ya. Iya ya, bisa ya. Misalnya dibandingin kamu kok nggak kayak itu, kamu tuh bodoh banget. Nah, jelas dia menganggap dirinya seperti yang dia bilang, yang orang tuanya bilang. Selain itu lingkungan sosial yang lain, misalnya teman, guru juga. Iya, bisa. Misalnya bisa guru juga bisa. Misalnya guru juga ada ya, guru-guru misalnya yang ngomong yang dasar murid tit gitu ya. Dasar kamu memang gitu. Ada juga. Jadi teman-teman sekolah mungkin ngomongin dia apa gitu tentang fisiknya. Mungkin dulu Ria pernah diomongin apa gitu ya. Aku pernah Kak. Diomongin apa jadi sama waktu teman-teman? itu kan badan aku ini mungil banget gitu kan. Terus waktu SD tuh aku masuknya lebih cepat daripada umumnya kayak gitu. Aku masuk gitu ya. 5 tahun gitu kan. Terus kecil banget gitu. Terus waktu masuk sekolah temanku bongsor gitu kan. Terus aku dibilang ini apa sih kecebong, tahu kecebong gak sih? Itu kecebong yang anak kata itu ya. Terus kayak itu kan ada temenku kan yang sering manggil aku kecebong gitu. Terus kayak entah kenapa kayak sampai besar ini membekas kayak kok mau ngomongin soal itu aja kayak aku tersakiti gitu saya. Nah, itu kan bisa jadi mempengaruhi penghargaan diri anak itu kan. Itu terus ada juga lewat media bisa. Seperti tadi Anggi kan lewat budaya K-pop. Oh iya benar juga. Budaya iklan tadi Anggi juga sebut ya, iklan selalu bilang kalau cantik itu putih. Jelas itu mempengaruhi. Itu beberapa faktor sih yang mempengaruhi self esteem seseorang. Tadi kan kita udah ngomong faktor-faktor yang mempengaruhi self esteem itu. Nah, pastinya kan kayak itu faktor yang mempengaruhinya. Nah, ketika seseorang misalnya mungkin self esteemnya tinggi, mungkin ada dampak terlalu tinggi atau terlalu rendah, mungkin ada dampaknya dalam diri seseorang. Ya. Mungkin Kakak bisa jelasin jadi sedikit dampaknya. Kan ini ada self esteem yang sehat ya, healthy self esteem. Itu berarti dia menempatkan bahwa saya itu sejajar sama orang lain. Artinya saya sama orang lain punya kelebihan, saya juga punya kelebihan. Orang lain punya kekurangan, saya punya kekurangan. Jadi saya sejajar. Tapi yang low self esteem, jadi saya itu lebih rendah daripada orang lain. Jadi dia melihat bahwa orang lain tuh
Lebih kayaknya lebih dan saya selalu ada di bawah. Jadi yang ketiga ini juga sebenarnya tidak sehat. Itu pride. Apa Kak? Pride. Ya sombong gitu. Oh ya. Ya jadi self esteem yang tinggi gitu. Jadi dia memandang bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Jadi itu nggak sehat juga. Jadi low self esteem sama pride self esteem itu juga sama-sama nggak sehat. Yang sehat adalah yang healthy self esteem. Oke. Gitu. Nah, ngomong-ngomong ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, itu menurut Kakak gimana caranya biar seseorang atau mungkin saya sendiri bisa kayak berada di tengah-tengah yang health itu, yang itu ya, yang supaya sehat. Sama ya, yang sehat sebenarnya ya berarti merubah tadi yang cara pandang tadi. Kalau lo berarti kan tadi idealnya, tadi kan ingat rumusnya ya. Ini biar mengingat bahwa saya S1-nya TI ya. Nggak ada hubungannya. Jadi mungkin nyambung yang kemarin ya, salah jurusan ya gitu ya. Jadi ingat rumus yang tadi itu kan, kalau yang idealnya kita perlu revisi gitu. Apakah idealnya itu tadi Anggi, saya kasih contoh Anggi ya, karena Anggi tadi udah jadi contoh ya. Sorry Anggi ya gitu ya. Jadi tadi kan yang idealnya adalah yang putih, tinggi 170 atau rambut lurus. Nah di situ kita bisa evaluasi apakah idealnya itu benar atau enggak. Apakah cantik itu putih. Tapi tadi Anggi juga udah mengevaluasi itu sehingga dia bisa mengatasinya kan, bahwa putih itu enggak, bukan yang cantik itu putih, tapi sawo mateng, hitam juga putih. Jadi mengevaluasi yang ideal tadi. Jadi itu bisa membantu dia juga akhirnya bisa lebih sehat. Yang tinggi juga berpikir juga, kenapa ya kok tinggi, harus melihat bahwa orang lain juga punya kelebihan. Jadi mengevaluasi gitu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang pengen aku ngomong tuh. Apa tuh Kak? Jadi ngomong aja ya, boleh ya. Sebenarnya hati-hati untuk orang yang punya self esteem yang tinggi. Itu sebenarnya banyak penelitian juga bilang bahwa sebenarnya yang tinggi belum tentu dia sebenarnya punya self esteem yang tinggi. Tapi sebenarnya dia itu menutupi kelemahannya dia dengan mencari orang-orang yang lebih rendah dari dia supaya menjatuhkan. Bukan tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi adalah untuk menaikkan harga dirinya. Jadi sebenarnya dia adalah orang yang low self esteem, tapi caranya dia adalah mencari orang yang lebih di bawah dia supaya dia naik. Jadi mungkin itu bisa terjadi juga. Jadi perlu evaluasi diri. Jadi yang ingat, yang sehat adalah yang seimbang. Orang lain dan saya sama gitu. Oke. Menurut Kakak untuk solusi yang lebih sederhana gitu, yang pertama kali yang harus kita lakukan untuk mengevaluasi diri untuk bisa self esteemnya kita seimbang atau sehat itu seperti apa? Mungkin karena kan seperti yang Kakak bilang tadi, kita kan terlahir dari dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pokoknya lingkungan terdekat kayak gitu. Nah, cara yang paling paling ampuh, sederhana atau paling ampuh untuk mengatasi itu apa sih Kak? Sebenarnya tadi sudah disebut juga sama Ria sama Anggi ya. Iya, kalian sebenarnya tidak memerlukan saya untuk mengatasinya. Jadi tadi bersyukur gitu. Coba melihat, kadang kita sering melihat kelemahan diri sendiri. Biasanya sering saya temukan gitu. Coba cari kelebihan. Berarti susah banget. Tapi kalau nyari kekurangan cepet banget gitu. Jadi mulai belajar menemukan hal-hal bahwa saya juga ada hal yang kelebihan yang Tuhan kasih. Jadi mulai melihat, dan yang paling sering juga sih berhenti membandingkan diri dengan orang lain itu gitu. Aku yang dulu guys, dulu lagi berjuang. Ya, jadi belajar membandingkan terus gitu dengan orang lain. Gitu. Oke, itu kan tadi Kakak bilang melihat kelebihan kayak gitu. Kalau misalnya contoh kasus misalnya kayak orang itu ngerasa, aku
ini aku nggak punya kelebihan, terus kayak aku nggak berdaya atau aku nggak bisa ngapa-ngapain. Itu cara dia buat kita tolong atau untuk menolong dirinya sendiri buat bisa menyehatkan self esteemnya atau penghargaan dirinya itu seperti apa, Kak? Oh, kalau memang dia misalnya kesulitan, jangan ragu untuk cari pertolongan. Itu cara ampuh ya. Kalau memang tidak bisa, coba cerita ke orang gitu. Saya selalu ingatkan kata mujarab dalam bidang konseling adalah keterbukaan adalah kunci gitu ya. Kunci apa, Kak? Kunci pemulihan. Oke. Jadi kalau memang merasa tidak bisa untuk menolong dirinya sendiri ya, coba hubungi leader, kakak rohani atau saya gitu ya. Aduh, promosi lagi gitu ya. Jadi kalau memang butuh orang lain, cerita ke orang lain gitu. Oke, terima kasih ya Kak udah ngobrol-ngobrol. Tapi kayaknya tadi ada satu yang lupa ya. Apa, Kak? Dampaknya belum ya dibahas tapi aku nggak usah ya. Dampak silakan Kak. Dampak self esteem yang rendah. Iya tadi kelewat guys. Sorry guys. Ngomong tadi juga ya, maafkan ya. Tadi yang terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu bisa kira-kira sombong. Apa? Benar, bisa sombong. Kira-kira terus bisa apa lagi? Kalau misalnya terlalu tinggi kayak suka ngeremehin orang. Benar sekali, suka ngeremehin orang. Pintar bisa gantiin saya nanti ya. Kayaknya apalagi misalnya. Dan dia biasanya juga merasa diri benar. Dia nggak mau dengerin orang kalau kasih masukan atau apa, jadi dia merasa diri ya nggak butuh orang lain gitu. Itu salah satunya. Kalau yang low self esteem kira-kira apa itu? Mungkin kayak insecure gitu dengan diri sendiri. Iya. Mungkin ada kritikan, satu kritikan itu kayak bisa menghancurkan dia gitu. Jadi gampang ada angin kritik yang banyak gitu, dia bisa langsung down. Omongan orang yang negatif sedikit, bajumu kok jelek, itu langsung seharian itu bisa bad mood gitu ya. Kok kamu tingginya cuma segitu sih gitu ya. Oh my God. Mulai gitu ya. Jadi mulai nggak pede, nggak terus takut, nggak aman, minder, terus juga takut mengambil keputusan, bisa juga jadi takut salah. Terus sebenarnya juga bisa pengaruh nanti di dunia kalau dia udah menikah. Bisa sejauh menikah? Itu. Iya, nanti kalau misalnya Anggi menikah gitu ya. Gimana tuh Kak contohnya? Misalnya contohnya ya, bisa dia tidak pede kalau dia misalnya bisa layak lah dicintai oleh pasangannya. Dia bisa jadi curiga terus nih. Pasangannya jadi kayak posesif gitu. Iya, bisa jadi cemburuan. Lihat cowoknya ngechat cewek siapa gitu langsung, kamu chat siapa? Itu bisa juga karena self esteem yang rendah gitu. Jadi mungkin kayak sebelum nikah harus kayak evaluasi diri dulu mungkin, terus kayak nyari pertolongan ke kemana Kak? Konselor. Saya jadi tumpang promosi ya. Nggak apa-apa. Oke Kak, terima kasih buat sharing-sharingnya hari ini. Maaf ya aku udah banyak nanya. Wah, saya senang ditanya. Oke Kak. Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal penghargaan diri atau self esteem. Semoga ini juga bisa membantu teman-teman untuk terus berproses menerima diri, dan kuncinya yang paling sederhana adalah bersyukur. Jadi mensyukuri segala apa yang Tuhan sudah berikan ke kita, itu benar-benar yang paling mujarab. Oke. Terima kasih buat Kari buat waktunya. Semoga sukses selalu buat pelayanannya di Joy, buat konselingnya juga. Semoga bisa terus memberkati banyak jiwa-jiwa. Amin. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu setiap info-info atau setiap video yang akan kita update. Oke guys, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.